sampaikan kepada Bapak Hendro Haryoko SIPMM. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan Dinas KUKM Perindustrian Perdagangan Kota Tasikmalaya. Waktu itu untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Sampurasun lagi. Rampes. Terima kasih. Yang kami hormati para narasumber sosialisasi konsumen cerdas, Bapak Tuan yang sedang berada di sini, Pak Doni dari Kemenhan, kemudian yang kami hormati moderator, kemudian panitia, pelaksana sosialisasi konsumen, dan para peserta sosialisasi, baik yang berada di ruangan ini maupun yang melaksanakan online. Baik, sebelum mulai mungkin tadi saya sebenarnya tidak bermaksud pantun, tapi tadi Ibu ada pantun jadi kepikiran, oh saya juga mau pantun seperti itu. Dicakepin ya. Kalau yang buat laki dicakepin, kalau yang perempuan dicantikin. Mandi digiling menjadi beras. Beras di gudang sendiri masih segelas. Jadilah kita konsumen yang cerdas. Membeli barang buatan sendiri yang aman dan berkualitas. Buat nanti lagi pentunnya. Buat habis. Baik, saya Hendro Haryoko, saya dari Dinas KUM Perindak Kota Tasikmalaya. Jadi ini dinas yang cukup besar. Dinas ini istilahnya dinaungi atau mungkin dibina juga oleh beberapa departemen, oleh kementerian, di Koperasi, Kementerian Perdagangan, Pak Sandiaga Uno masih ada kaitan. Jadi cukup besar dinas di Kota Tasik ini. Nah, berbeda setiap kabupaten kota. Ada yang hanya dinas indak, ada yang koperasi, ada yang UMKM. Tapi kalau kita borong semua. Dari dinas dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan. Kementerian Industri, Kementerian Perindustrian sendiri di perdagangan sendiri. Di provinsi dinasnya hanya dinas indak, ya, industri dan perdagangan. Cukup besar. Ya, memang ini prosesnya dulu kait agensi dan segala macam. Tapi ini mungkin untuk itu akan dievaluasi apakah mungkin dipisah seperti yang lain. Mudah-mudahan saja kemarin kita sudah ingin memisahkan koperasi UMKM, tapi ternyata situasi mungkin keuangan kita habis dari COVID belum sepenuhnya normal. Nah, terus terang yang dari Bogor, saya juga kaget di BPSK Bogor katanya sekarang di BPSK tidak ada penyuluhan gitu karena masalah anggaran kayak. Oh ternyata Bogor yang dekat kota juga seperti itu gitu. Ternyata memang tidak salah juga kalau Kota Tasik sekarang kita belum maksimal melaksanakan seperti dulu. Nah kalau dulu kita dinas indak dalam monitoring ke daerah kemana itu mengajak BPSK ya dulu ya. Mengajak BPSK. Sampai sekarang kita belum lagi bergerak seperti itu.
Baik, yang tugas ke kami sebenarnya itu kalau kita baca temanya sama semua gitu. Kita juga sempat bingung apa yang akan disampaikan gitu. Karena ada kementerian perdagangan ya dan pertahanan. Saya mengambil mungkin tentang eh, peran kita Dinas Indap di dalam konsumen cerdas dan bangga buatan Indonesia. Baik, saya ingin mengajak para peserta tentang konsumen cerdas itu sendiri. Kalau konsumen kita sudah tahu mungkin ya. Ada dasarnya kalau konsumen itu setiap diri kita itu adalah konsumen. Orang pelaku usaha juga dia sewaktu-waktu juga akan menjadi konsumen. Jadi makanya pentingnya itu bahwa kita semua itu adalah konsumen. Kalau pelaku usaha, kalau konsumen gimana? Belum tentu ya jadi pelaku usaha. Bisa iya dan bisa tidak mungkin. Nah, seperti itu. Tentu saja mungkin kalau konsumen di undang-undang BPJS itu agak berbeda. Yang disebut konsumen itu adalah konsumen akhir. Jadi konsumen yang membeli produk tidak ya untuk kepentingan sendiri gitu. Jadi di sini saya mengambil pengertian konsumen cerdas adalah konsumen yang paham benar pada produk yang diperlukannya, cermat dalam melihat kualitas produk dan memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, kewajibannya sebagai konsumen, serta memprioritaskan produk bangsa sendiri. Tapi kalau tidak mengutamakan produk bangsa, belum dikatakan cerdas gitu. Jadi memahami hak dan kewajiban konsumen cerdas itu kalau insya Allah kalau seandainya semakin banyak konsumen itu cerdas, maka itu akan membangun tanggung jawab pelaku usaha sehingga dia memperdagangkan barang itu akan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan dari peraturan perundangan maupun dari janji-janji mungkin yang disampaikan. Itu tentang konsumen cerdas. Dilanjut. Nah, jadi dikatakan bahwa konsumen cerdas itu adalah memahami, mengetahui hak dan kewajiban. Makanya untuk menjadi konsumen cerdas ini, yaitu tadi hak dan kewajiban. Tahu nggak hak dan kewajiban apa, Bapak dan Ibu? Kalau hanya tahu haknya adalah membeli, itu istilahnya sangat disayangkan. Saya dulu pernah pada saat menjadi pegawai di kelurahan pernah mengikuti sosialisasi pelindungan konsumen gitu. Untuk ada masih nggak? Waktu itu pesertanya dikasih jaket, sebagai semacam adalah pelindungan konsumen ya. Tidak lama daripada ikut pelatihan itu, saya membeli HP. HP-nya HP Cina. Cina dulu masih mesti membeli HP Cina. Nggak sampai seminggu ada kerusakan. Dia datang penjualnya, beli HP hari kos ini. Dari penjualnya, dia Pak kita perbaiki katanya, servis. Bilang berapa lama? Belum tahu, banyak. Akan servis dikirim ke mana? Ke Bandung, ke Jakarta. Ini bukan di Tasik. Tanya waktunya berapa lama? Tidak bisa memberikan pastian. Jadi saya tanya, loh, saya membeli HP ini tujuannya untuk berkomunikasi saat ini, bukan untuk sebulan yang akan datang. Saatnya dapat kenyataan seperti ini. Waktu itu pakai
pakai baju perlindungan konsumen, saya katakan bahwa aturan itu salah. Ketika mungkin ini akan diperbaiki sebulan, saya bilang berarti harus ada gantinya. Gantinya itu bisa berupa HP baru, bisa kita dipinjamkan minimal dipinjamkan. Berdebat begitu, akhirnya ganti HP HP baru. Nah, inilah merupakan keuntungan kalau konsumen itu mengetahui hak dan kewajiban, tanggung jawab. Jadi kita bisa mempunyai daya tawar. Itu banyak selain mungkin maaf ya agak sehat batuk suara. Seperti itu. Jadi ini saya ambil dari di Undang-Undang Nomor 8 ya, Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi hak konsumen itu adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Di situ punya nyaman, aman, dan selamat. Jadi kalau tidak merasa nyaman, kita melakukan sampaikan pendapat atau saran untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kadang yang dijanjikan tuh ternyata tidak baik. Dia hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha harus benar, jelas, dan jujur. Kalau tidak jelas dan jujur bisa ditanya. Hak untuk didengar pendapat, nah ini tadi. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Barang atau jasa yang digunakan. Untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Nah, ini yang biasanya pengaduan konsumen bisa dilakukan ke dinas dinas industri perdagangan, dan juga bisa ke BPSK. Alhamdulillah di Kota Tasik itu sudah berdiri BPSK, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini tidak setiap kabupaten kota memiliki itu. Kalau nggak salah di Jawa Barat itu dari 35 kabupaten kota hanya 17 yang 17 yang memiliki BPSK. Jadi termasuk Kota Tasikmalaya. Nah, ini jadi atau Bapak dan Ibu bisa menyampaikan juga ke lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Cuma istilahnya kalau tadi BPSK mungkin semi pemerintah dan non pemerintah. Kalau LPKSM itu dari di luar pemerintah. Bisa ke situ. Itu BPSK. BPSK itu jadi kalau ada perselisihan sengketa atau permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen pembeli, Bapak Ibu merasa dirugikan, kemudian telah melakukan komplain atau transaksi, melakukan komplain dan sebagainya tidak dipublis, Bapak Ibu bisa melapor ke PPSK. Ini istilahnya tanpa dipungut atau diminta biaya. Jadi bisa melapor dengan ketentuan-ketentuan, syaratan lengkap, yang mungkin identitas dan sebagainya. Insya Allah itu nanti akan diselesaikan. Ini biayanya murah daripada mungkin harus ke pengadilan. Nah, BPSK ini sudah mempunyai ketentuan atau peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ini.
Tapi di BPSK juga ada beberapa media, gitu. Ya ada mediasi, sifatnya apa? Sifatnya mediasi, kemudian konsultasi ya kadang ya apa gitu. Dia ada pilihan mau pilih yang mana atau apa, tinggal bisa melaporkan kalau memang bersandung kepada masalahan dengan pelaku usaha. PPSK ini di kita di jalan di depan Unsil kantornya. Di depan Unsil. Kemudian hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, ini untuk mendapatkan pembinaan konsumen memang itu bisa dilakukan secara langsung Bapak Ibu datang ke mana? Datang ke Dinas Indak atau ke BPSK bisa ataupun kita mengundang kalau kita memang sedang mempunyai kegiatan. Nah, di provinsi seperti ini, jadi pembinaan ini termasuk salah satu bisa dikategorikan adalah pembinaan dan pendidikan kepada konsumen. Kemarin dari Dinas Tenaga Kerja punya kegiatan sosialisasi dengan pelaku usaha ya, pelaku usaha itu BPSK masuk mengisi sesi di situ supaya tahu juga gitu bahwa cuma konsumen tahu aturan tapi pelaku usaha tidak nyambung. Jadi makanya BPSK kemarin masuk di kegiatan Dinas Ketenagakerjaan ketika mengundang pelaku usaha. Itu disampaikan peran BPSK, kemudian termasuk hak dan kewajiban daripada konsumen dengan pelaku usaha. Di BPSK ini kan sebenarnya unsurnya itu ada di unsur pemerintah, majelisnya ya, unsur pemerintah, kemudian unsur pelaku usaha dan unsur konsumen. Jadi ini merupakan forum yang lengkap. Di pemerintah di situ sebagai penengah dan ada yang mewakili usaha dan mewakili partner konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Kalau ibu, kadang kan kalau yang pakaian itu mungkin restoran dilayani dengan cepat, makan. Ketika pakaiannya biasa saja mungkin awalnya sudah datang dia bisa tidak boleh ada diskriminatif. Nah, kemudian hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa diterima tidak sesuai. Nah, ini dia. Ya, kalau ibu sendiri, bapak sendiri datang itu tidak putus gitu, tidak menghasilkan. Itu bisa lapor di BPSK. Kalau nanti akan difasilitasi, dipanggil. Bukan. Lanjut. Selain ada hak, ini sebenarnya ada kewajiban ya, ada kewajiban atau mungkin tanggung jawab. Tanggung jawab Bapak Ibu di sini ya banyak lah. Nyama banyak tadi. Tapi kewajibannya itu pertama membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan ini perlu. Kadang saya juga lihat tulisan kecil gitu agak males apalagi banyak. Padahal ini penting ketika Bapak Ibu membeli barang kemudian awal digunakan terjadi kerusakan, dikomplain tidak sesuai dengan petunjuk atau prosedur prosedur pemakaian. Ya pengaduan ke BPSK itu belum selalu dimenangkan. Kalau Bapak Ibu salah ya tetap BPSK akan memenangkan pelaku usaha. Hanya petunjuk ini tetap harus dibaca dan bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Di beli ini bukan istilahnya beli untuk nanti barangnya biasanya tuh kalau di online ya komen dilihatnya
mencari-cari apa, nggak apa-apa seandainya memang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau sudah diniati dengan ingin tahu sih barangnya seperti apa, pengen dikomen lah. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah ini kalau memang terjadi apa, terjadi tadi masalah. Lanjut. Nah, selain mengetahui hak dan kewajiban, ini konsumen juga sebenarnya perlu mengetahui tentang apa itu kebutuhan dan keinginan. Nah, secara sekilas ini sama-sama aja kebutuhan dan keinginan. Gitu. Tapi kalau di bahasa konsumen ini apa di konsumen cerdas ini dibedakan. Gitu. Jadi kalau bapak ibu membeli barang itu karena keinginan, itu tidak dikategorikan sebagai konsumen cerdas. Harus kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan kesejahteraan. Kebutuhan jadi untuk hidup kesejahteraan. Nah, contohnya apa kebutuhan tuh? Kebutuhan itu kriteria bersifat esensial dan mendasar. Apa contohnya? Kan, air, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Itu yang istilahnya mungkin disebut kata kebutuhan. Tapi nanti dulu belum tentu kalau pembelian ini tidak berdasarkan kewajaran. Pakaian termasuk tadi kebutuhan ya. Tapi kalau belinya banyak itu bukan kebutuhan. Ya apa jadi yang disebut makan, beli beras. Beras itu kebutuhan. Tapi karena takut beras habis, nanti beras mau naik, akhirnya diborong. Gitu. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan kewajaran. Ataupun membeli barang tidak sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Gitu. Nah, beli pakaian, kebutuhan, tapi gajinya sekian, belinya melebihi daripada gaji, akhirnya pinjam. Nah, jadi itulah bisa ditangkap bahwa kebutuhan itu memang yang kita butuhkan dan itu secara wajar. Gitu. Sedangkan keinginan itu merupakan tambahan ya, jadi mungkin hiburan atau juga ya seperti tadi pakaian istilahnya pakaian silakan saja kalau memang kebutuhan semuanya sudah penuhi, ada prioritas juga berarti ada prioritas. Ya, mungkin dilanjut. Nah ini mungkin implementasi kita di Dinas Indah kaitan dengan apa ini. Kita mungkin kerennya menyelenggarakan kampanye dan program edukasi di provinsi ini, Dinas Provinsi mah rutin tiap tahun sudah melaksanakan. Kita memang di Dinas Indah belum melaksanakan secara khusus, tapi kita memang biasanya ikut pada event-event tertentu. Di kemarin dari Dinas tenaga kerja kita idak dengan BPSK masuk di situ. Kemudian kita punya kegiatan kalau nanti biasanya di hari hari ulang tahun kota. Nah, kita punya kegiatan itu Puspakria. Puspakria di situ ada kegiatan pameran, ada kegiatan seminar, talk show dan sebagainya. Nah, biasanya kita masuk di situ. Kita Dinas masuk di situ untuk menyampaikan salah satunya tentang perlindungan konsumen. Jadi ya walaupun tidak mempunyai anggaran, kita berusaha untuk sebisa mungkin turut serta melakukan pembinaan. Jadi caranya seperti itu. Ada pameran, ada kegiatan-kegiatan lain, kita seandainya kita memang bisa masuk, kita masuk di situ. Kemudian menyediakan informasi dan pengembangan infrastruktur informasi dengan menyediakan platform digital yang mudah diakses untuk membandingkan harga, kualitas, dan ulasan produk, termasuk bijak dalam belanja. Kita di Dinas Indah itu setiap hari selalu menyampaikan harga kebutuhan pokok setiap hari. Jadi harga di pasar Ciklubuk
dengan harga di pasar Pancasila, lalu kita selalu kita sampaikan. Kita punya kalau kota itu ada pendata kota Tasikmalaya. Ibu kalau mau tahu harga cabai sekarang berapa, harga bawang berapa, harga telur berapa, bisa masuk ke pendata kota Tasikmalaya. Itu kita selalu laporkan tiap hari, termasuk hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kita juga mengentry di aplikasi Silinda Jawa Barat. Silinda Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Jawa Barat. Kita entry juga, kita masukkan. Kemudian juga Kementerian SP2KP itu mana ya? Kementerian Perdagangan ya. SP2KP itu apa? Jadi selain mungkin masyarakat bisa tahu, bisa dijadikan juga sebagai kebijaksanaan pemerintah pusat, provinsi untuk kan itu daerah-daerah juga memberi data membandingkan. Kemudian yang berikut kemitraan dengan organisasi konsumen. Ya kita mungkin yang sudah pasti itu dengan BPSK dan BPSM ya itu sudah dari BPSK kita selalu berkomunikasi, dan di dalamnya juga orang BPSM juga ada situ. Kita selalu sedang diskusi baik secara formal maupun tidak formal. Karena juga provinsi juga pernah melakukan pengumpulan sosialisasi terhadap PKSM. Nah, dilanjut. Tentang bangga buatan lokal, ini kita ada beberapa hal yang telah kita lakukan. Melakukan kampanye dan promosi yang menekankan pentingnya mendukung produk dalam negeri. Ini kita banyak mengikuti kegiatan-kegiatan pameran baik yang sifatnya internasional, nasional maupun lokal, seperti di internasional seperti pameran Inatab, dan juga yang kabupaten kota itu Fiksi yang kemudian juga kegiatan-kegiatan seperti kadang juga provinsi mengundang kita di acara konsumen cerdas, biasanya ada pameran ya. Biasanya ada pameran, kita juga Nah ini kita biasanya terkadang mengajak langsung para UMKM, kadang juga barang-barang mereka kita pamerkan di acara festival tersebut.